Jadi KPK tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Iya dong. Dan kekuasaan itu menurut Anda masih dipegang oleh Pak Jokowi? Nah, itu kita harus jawab ya. Pertama, saya ingin mengatakan KPK lemah sejak 2019 akhir. Pada masa pemerintahan Jokowi akhir dan di awal. Kembali di Rakyat Bersuara. Ini acara siaran langsung, jadi apa yang disampaikan tidak bisa ditarik kembali. Ya tapi skandalnya langsung apa enggak? Nanti kita tanya ke Mas Guntur dan Mbak Wadi nanti. Tapi sebelum saya tanya ke sana, saya ke Bung Refli dulu. Bung Refli, kalau tadi dikatakan kenapa nggak pra-peradilan? Karena ada keraguan, satu. Yang kedua, kenapa kemudian ini dilakukan penggeledahan, Mas Hasto? Karena untuk salah satunya ada kecurigaan terkait dengan pengalihan isu karena Bang Ubed dan lain sebagainya hari ini melaporkan terkait UCCRP. Tapi kemudian dibantah oleh Bung Andi Azwan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Bahwa kemudian ada panitia seleksi pimpinan KPK yang masih bisa dikendalikan Pak Jokowi itu sebuah hal yang nggak mungkin. Karena itu juga pimpinan KPK dipilih oleh DPR. Jadi bukan tunggal oleh seorang Jokowi. Apa yang kemudian Anda bisa nilai dari sini? Iya, kita kan ketika pemerintahan ini berganti, kita berharap ada perbedaan yang signifikan antara pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan hari ini. Karena kita tahu bahwa sebagai orang hukum, jarang sekali orang hukum yang mengatakan bahwa penegakan hukum itu baik, benar, on the right track. Rata-rata kan pesimis. Jadi itu perdebatan yang biasa kita dengar di antara kalangan ahli hukum. Kalau Anda menjadi lawyer dan lain sebagainya, udahlah orang kemudian melihat dengan perasaan, ada yang tertawa, ada yang getir melihat perbedaan antara Gus Nur dengan Harvey Mois. Jadi Gus Nur itu bikin satir, dia munculkan kerugian negara 0 rupiah, hukumannya 6,3 tahun. Ini kerugian negaranya 300 triliun, tetapi hukumannya kurang lebih sama, cuma beda 2 bulan saja, 6,5 tahun. Nah ini kan kalau kita belajar hukum, orang jadi bingung, apa yang menyebabkan seorang Gus Nur misalnya harus dihukum separah itu dengan tuntutan maksimal 10 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 yang kemudian dibatalkan MK, dianggap sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Coba bayangkan, kan harusnya kita semua termasuk penguasa itu minta maaf sama Gus Nur, sama Bambang Tri misalnya yang telah udah selesai mereka menjalani hukuman ya sekarang? Belum. Oh masih? Masih sekitar April mungkin baru bebas 2/3 dari masa hukuman plus remisi-remisi. Jadi kalau kita misalnya lihat 300 triliun korupsi, nanti ada remisinya, kemudian ada 2/3 dan lain sebagainya, tidak terasa tiba-tiba 3 tahun, 4 tahun sudah bebas. Sementara uang hasil korupsinya mungkin belum habis begitu ya. Nah ini kan persoalan hukum di Indonesia tidak hanya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, tapi juga terjadi sepertinya terestafet pada masa pemerintahan Prabowo yang sebelumnya. Pra-peradilan khawatir kalau seandainya diajukan ya pasti kalah, kurang lebih gitu. Saya itu kalau pra-peradilan bisa menjawab yang mengajukan siapa. Kalau yang mengajukannya punya afiliasi politik tertentu, orang-orang tertentu ini bakal menang, ini bakal kalah, udah kelihatan. Pra-peradilan kelihatan, Bung Refli. Aduh, kita kan bisa menganalisisnya kan dengan gampang, dengan mudah. Jadi kasus ini bakal dibebaskan, kasus ini tidak. Ini terkait Let's say begini saja lah. Kalau Tom Lembong, ya kan, walaupun sampai sekarang ini tidak jelas apa kerugian negaranya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana korupsi yang dikenakan kepadanya pasal 2 dan pasal 3, itu pra-peradilan nggak menang dia. Tetapi ada, saya tidak mau menyebut namanya, ada seorang pejabat, entah itu menteri atau wakil menteri, yang sudah jelas-jelas menerima gratifikasi, pernah ditetapkan sebagai tersangka, hanya karena prosedur, kemudian dikalahkan, dan ketika mau ditetapkan lagi sebagai tersangka, nggak bisa. Karena dia punya afiliasi cantolan yang kuat di politik. Ini wamen maksudnya kan? Itu persoalannya, ya kan? Saya bilang menwa bukan wamen ya. Gitu. Nah, soalnya itu
junior saya sih di kampus soalnya. Oh, UGM juga berarti. Nanti dibilang senior cemburu kan, susah juga kan. Padahal saya mau mengemukakan Dan sama-sama profesor, Anda mengatakan. enggak, saya bukan profesor, saya provokator. Jadi kita mau mengatakan bahwa banyak hal yang memang tidak kompatibel ya. Kita baru bicara tentang kompatibilitas, bukan hanya soal adil saja. Jadi dari hal yang ini saja kok ibarat perahu atau apa tuh jomplang sekali. Nah, karena itu menurut saya selalu berharap ya bahwa pemerintahan Prabowo ini serius untuk memberantas korupsi. Tetapi kan kita bicara based on fakta yang ada ya. Jangan soal sentimen katanya. Maka saya lihat misalnya kasus-kasus yang besar apa? Kasus Zarub Rikar kan kemarin yang ditemukan dana cash saja hampir 1 triliun. Itu super besar. Kata pejabat publiknya, kata Maki beda lagi, itu enggak 1 triliun, sudah 1,6. Ada yang bilang, adalah saya tahu itu 2 triliun. Nah, gosip seperti ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kalau kita bicara tentang transparansi publik sebagai bagian dari good governance, clean government, ya harus dijelaskan. Keraguan publik itu harus dijawab. Ini uangnya yang disita itu hampir 1 triliun, 1,6 triliun atau 2 triliun. Kan gawat sekali kalau dientit misalnya. Jadi misalnya nah jangan-jangan itu modus yang juga terjadi di banyak penggeledahan dan lain sebagainya yang menemukan uang-uang cash. Termasuk juga kasus-kasus narkoba misalnya. Di mana kasus narkoba bisa diambil dan ada seorang jenderal yang baru saja dimutasikan ke Jawa Timur tiba-tiba tukang jual narkoba, bayangkan. Ya kan? Ada kan seperti itu. Nah, hal seperti ini kemudian menjadi keprihatinan kita sejak lama, tetapi menurut saya Prabowo belum memiliki formula untuk memberantas ini. Karena barangkali ya, pembantu-pembantunya part of problem, bukan part of solution. Di situ ada Yusril ya. Yusril juga seorang pengacara, ya kan? Kemudian ada Otto Hasibuan juga seorang pengacara, kan begitu. Kemudian ada yang tadi adik angkatan saya selalu menjadi ahli dari koruptor, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Maka kemudian ada yang namanya conflict of interest. Masa mereka part of problem, bagian dari masalah? Ya bagi saya orang hukum, Anda sepintar apapun, kalau ada conflict of interest Anda nggak bisa lagi pintar. Maksudnya pengacara nggak boleh jadi menteri gitu? Atau wakil menteri misalnya? Boleh lah. Nggak boleh? Iya. Sekarang cek. Mereka misalnya sudah tidak praktek lagi. Ya kira-kira ada nggak trading in influence itu, memperdagangkan pengaruh misalnya. Itu yang kemarin kemudian sempat ada kasus di Wamen tadi Anda sebutkan. Yalah, coba Anda lihat tuh, dicek tuh di Mahkamah Konstitusi. Meskipun pra peradilan membatalkan semua itu karena dianggap tidak ada. Bukan tidak ada, itu prosedur. Kan prosedur bisa diperbaiki. Substansinya kan belum diuji dalam pra peradilan. Tetapi kenapa tidak ada keberanian untuk menetapkan sebagai tersangka? Padahal barang sudah jelas. Nah, Hasto ini barang entah jelas entah enggak, tapi yang jelas sudah 4 tahun yang lalu mengambang kan, 5 tahun bahkan, karena 2020 Januari, dan sekarang Januari lagi. Sementara ini barang yang sudah jelas, hanya dikatakan soal prosedur, tapi keberanian untuk menetapkan sebagai tersangka lagi tidak ada. Kan kita bicara mengenai hal-hal yang di publik itu sudah diketahui. Cuman begini, barangkali satu punya cantolan kekuasaan yang hari ini sedang berkuasa di inner circle kekuasaan. Satu awalnya di inner circle tapi sekarang sudah keluar. Pertanyaan saya singkat. Gus Romli tadi mengatakan, ya ternyata Ubedillah Badrun benar ya. Pertanyaan singkat. Sering kritik. Jadi KPK tidak lepas dari pengaruh kekuasaan. Iya dong. Dan kekuasaan itu menurut Anda masih dipegang oleh Pak Jokowi? Nah, itu kita harus jawab ya. Pertama, saya ingin mengatakan KPK lemah sejak 2019 akhir. Pada masa pemerintahan Jokowi akhir dan di awal. Ya, jadi periode kedua pemerintahan Jokowi. Dan kemudian, apakah kemudian hukum masih dipengaruhi katakanlah oleh kartel-kartel hukum yang bergentayangan? Saya mengatakan masih. Jadi walaupun sudah ada peralihan kekuasaan dari Jokowi kepada Prabowo, tidak serta-merta wajah hukum menjadi menggairahkan, menjadi cerah. Saya belum melihat hal tersebut dalam konteks Hasto. Misalnya kalau tadi kan Gus Romli bicara mengenai isu Tempo dan lain sebagainya.
Saya entah seseorang tiba-tiba dengan baik mengatakan memperdengarkan suara Hasto sendiri yang mengatakan diincar karena Jokowi ada orang yang mau bernegosiasi agar jangan sampai dia dipecat. Tapi bentar, tadi kan disampaikan oleh Bung Ade Asman, gimana cara mempengaruhinya? Orang udah nggak berkuasa, nggak menjabat, pansel aja juga dipilih oleh DPR, logikanya gimana untuk Ini logika Aiman ini seperti logika nyari anak kecil aja, nyari kalau A ke B, B ke C. Ya kan. Ini kan saya mengutip dari Bung Andi. sekarang ini biar terang benderang. Kalau Prof, biar terang benderang, Prof. ya kalau Anda hutang ya kan, hutangnya besar, pemilu misalnya. Ini baru sebulan kekuasaan yang dinikmati oleh Prabowo akibat investasi yang besar dari Jokowi. Kan itu aja, frankly speakingnya kan. Investasi Jokowi besar sekali untuk memenangkan Prabowo. Termasuk juga menaruh anaknya di situ. Ya kan. Lalu sekarang kekuasaan itu baru dinikmati selama 100 hari kurang. Jadi menurut saya untuk renggang itu ya nantilah. Tunggulah kira-kira 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah nanti akan kita lihat. Itu harapan Bung Refli, kan belum tentu juga. Apakah kekuasaan Jokowi masih kuat ataukah Prabowo yang kemudian variabelnya makin menguat dan kemudian kita lupa sama Jokowi. Ya kan? Dan lupa juga kalau bahwa ada wakil presiden yang namanya Fufu Fafa. Bung Andi, Anda mau membantah itu? Jadi itu seperti logika anak kecil. Itu tadi kok saya kutip ya. Jadi kita kayak main Squid Game. Oke, lagi trending Jadi, itu. Kan sudah jelaskan, jelas itu tidak ada lah campur tangan dari Jokowi untuk masalah itu. Kan sudah selesai. Karena apa? Logikanya nggak masuk. Logikanya nggak masuk. Masalah pansel itu kan sudah jelas. DPR RI kok. Yang menentukan itu si A, si B, si C. Utang budi ke Pak Prabowo, terus kemudian kekuasaan membantu Pak Jokowi. Gini, kalau kita bicara AFET, ya, terlepas bahwa itu adalah partai-partai politik yang mendukung beliau, ya kan? Beliau kan nggak punya partai politik. Kalau bicara PDIP kan berbeda. Di mana dia itunya kan? Bahwa dia itu adalah utang budi misalnya. Enggak. Tapi punya visi yang sama untuk negara ini. Itu kuncinya sih di situ. Pengen negara ini maju, ya. Estafet itu jalan sampai 2045 itu Indonesia masih tercapai. Oke, saya ke Mas Yudi. Kalau tadi logikanya gimana? Satu sprint untuk kasus Mas Hasto misalnya, tapi ada yang misalnya pra-peradilan udah kalah, nggak diproses lagi. Lalu kemudian ada pelaporan banyak tidak diproses. Dan ini semua terkait dengan kekuasaan, kecurigaannya. Silakan. Ya, itulah yang menjadi kritik kita ya kepada KPK, bahwa adanya perbedaan perlakuan terhadap suatu kasus itu yang tentu akan menjadi senjata untuk mengkritik KPK. Padahal harusnya semua diperlakukan sama. Tapi itu pengaruh kekuasaan atau apa itu? Nah, kalau saya nggak ngelihat kekuasaan ya, saya ngelihat bahwa kenapa ini nggak dijalankan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Refli. Jadi bukan karena kekuasaan. Bukan hanya satu pra-peradilan loh, Prof. Ada 2, Prof. Satu peradilan malah 3 tersangka, ya kan? Jadi 2 pra-peradilan, KPK kalah. Biasanya waktu di zaman saya begitu kalah, secepatnya kita melakukan ekspos, ya kan? Naikkan kembali. Lagi. Ya kan? Kenaikan ini kan kenapa enggak? Ya, seperti kasus Setia Novanto dulu ya. Iya, Prof. Itu saya juga terlibat di situ, Prof. Jadi, sampai nggak tidur gitu kan. Jadi, Prof, benar. Jadi ketika sekarang ini pimpinan sudah berganti, udah berapa bulan? Mungkin penyidiknya udah menangani kasus yang lain. Jangan-jangan udah dilupakan 2 kasus itu yang kalah. Ini kan menarik. Makanya sekarang benar kita ingatkan kembali. Masih ada 2 loh. Ya, yang pertama terkait Gubernur Kalsel, yang kedua terkait dulu mantan Wamenkumham. Ya kan? Iya, jadi 2 itu nih mau diapain nih kasus? Formilnya emang dia kalah, prosesnya benar seperti dikatakan oleh Prof. Rafli ya. Tetapi material masih ada loh di KPK, alat bukti masih ada, barang buktinya seperti apa? Tapi Anda membantah bahwa itu semua dilakukan bukan terkait kekuasaan, nggak ada kaitan kekuasaan sama sekali? Nah, kalau misalnya dicocok logi ya ada gitu ya. Tapi nanti saya katakan buktinya susah atau gimana? Ini harusnya segera dinaikkan. Makanya nih, saya sepakat bahwa ketika Pak Hasto ya dijadikan tersangka pertama oleh pimpinan yang baru ini. Pimpinan baru ini kan berarti sudah menaikkan standar tinggi. Saya berani menaikkan kasus sekjen partai. Terbesar lagi. Nah, kalau itu aja berani, yang lain juga harusnya mau dong. Kalau tidak terkonfirmasi apa yang dikatakan Prof. Refli, ada kekuasaan lah, ada inilah, ya kan? Itu karena 2 ini yang jelas. Kalau yang lain masih laporan, masih panjang lah prosesnya. Saya bicara yang jelas aja. Ini dua kasus
masih tinggal naikin doang sprindiknya, kok nggak bisa? Ada apa? Kan tinggal tanda tangan. Saya mencium Tinggal sprint kayak Pak Hasto ini. mencium keanehan di pernyataannya Mas Yudi. Seakan-akan kasusnya Mas Hasto ini lebih tinggi daripada kasus-kasus lain yang jelas-jelas merugikan triliunan uang negara atau kasus-kasus lama. Jadi seakan-akan ini paling tinggi. Padahal kalau kita mau bicara, Mas Hasto ini bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini. Seharusnya kalau orang yang waras, yang diprioritaskan adalah kasus-kasus besar yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, karena disitulah fungsi KPK diciptakan. Bukan sebagai alat politik, sekjen partai adalah target utama. Ini saya lihat keanehan. Nggak, korupsi itu nggak harus merugikan keuangan negara, Bang. Ada 7 jenis di dalam undang-undang. Pemerasan, gratifikasi, menyuap dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa apple to apple bahwa ini kasus kerugian negara prioritas dan sebagainya. Saya pikir ketika ada kasus di KPK ya harus tuntaskan. Ya ketika misalnya tadi ada kasus yang KPK ngambang, nggak jelas, dianggap tebang pilih, ya itu risiko yang harus dihadapi oleh KPK seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya ini mengincar, yang namanya ini nggak, semua pasti ada alat bukti. Saya masih yakin bahwa teman-teman saya di KPK penyidik nggak akan ada keterangan saksi dipalsukan, ada barang bukti diletakkan di rekayasa, enggak lah. Tapi Anda di kasus lain tidak menangkap keanehan. Kasus ada 2 peradilan. Makanya kita desak, Bang. Makanya saya anggap Kita Anda harus desak. fair dong. Loh, ini kan- Kalau kasus ini nggak aneh kok di sana nggak aneh, ini gimana Anda makanya ini? saya ungkapkan. Kecuali saya nggak ungkapkan, saya fair lah. Semua kasus tadi saya katakan itu KPK kapan nggak naikkan sprindik, ya kan? Ini menarik. Ya tapi ketika Pak Hasto, ya saya katakan itu sudah proses yang benar. Nah kalau yang nggak benar, ini kita luruskan. Kita kan seperti meluruskan benang basah nih di KPK, ya kan? Nah itu yang mau kita luruskan. Jadi Pak Hasto mendapatkan keadilan, yang lain pun juga adil, kan begitu Pak? Enggak. Kalau bagi saya Anda tuh ngeliat tebang pilih. Kalau kasusnya Hasto penyidik KPK lurus, kalau kasusnya yang pra-peradilan yang kalah, yang 2 itu tidak lurus. Padahal sama-sama penyidik KPK dalam lembaga yang sama, di bawah kepemimpinan yang sama. Itu yang saya anggap Anda tidak fair dalam melihat kasus-kasus itu. Gitulah. Kalau saya nggak fair, saya nggak akan mengungkapkan dong, ya kan? Kan diungkapkan. Makanya saya katakan di sini, ayo semuanya diluruskan, gitu kan? Di jalan yang benar. Tapi begini, saya mau tanya, kenapa kasus Mas Hasto ini menjadi menarik? Karena selain kasusnya tadi sekjen, ya kan, sebutan saja, meskipun bukan yang besar, angka korupsinya masih jauh banyak lebih besar. Yang buron masih banyak juga. Tapi ini sprint gitu ya. Ada satu hal yang mungkin menarik, Bung Gun Romli, bahwa Mas Hasto menyimpan banyak rahasianya, atau ada hal lain. Nanti saya boleh ke Mas Guntur Romli, selepas jeda saya akan sedang balik. Tetap bersama kami, rakyat bersuara.